Haleluya, kita kasih sorak-sorai, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Shalom. Happy Sunday dan salam sukacita buat semua keluarga NDC, seluruh jemaat Tuhan yang hadir secara onsite maupun secara online. Kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah saudara, dan mari jangan jadikan ibadah kita rutinitas, amin saudara, tapi mari jadikan ibadah kita sebagai persembahan hidup kita yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau dengan segenap hati masuk hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, dan mendengar Tuhan berbicara. Yang siap beribadah, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap percaya Tuhan sumber sukacita kami. Yesus sumber kekuatan kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Sama-sama katakan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatan kami. Kekuatanku. Amin. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji-Mu, nama-Mu Tuhan bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Yesus sumber sukacita kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi. Oh, sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan. Oh, Kaulah sukacitaku, Yesus sumber sukacitaku.
sembah Dia sumber sukacita. Sembah Yesus sumber kekuatan. Oh, terima kasih Tuhan. Sumber kekuatan kami. Sumber sukacita kami. Hanya Kau Yesus. Oh, hanya Kau Yesus, sumber sukacita kami. Mari sembah Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan berikan kami sukacita. Tuhan berikan kami kekuatan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, sumber sukacita kami. Mari sama-sama katakan, hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku Kami angkat tangan kami menyembahmu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Yesus sukacita kami hanya di dalam-Mu. Oh, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku Tuhan. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah sumber sukacita kami, Kaulah sumber kekuatan kami. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi ketika kami tahu kami ada berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami tidak akan pernah takut. Sebab Tuhan sumber sukacita kami, sebab Yesus sumber kekuatan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Lawat kami dengan lawatan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, mari bersama-sama dengan sukacita kita mau memuji Tuhan kita. Tuhan yang terhebat, Tuhan yang terbesar. Haleluya, bersama tepuk tangan bagi nama Tuhan, come on. Segala pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Come on Andisi, we sing it out. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. One more time. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Amen. Woo! Hey, hey.
by your blood. So we stand in faith as we lift up a song. Lord, we know. Dengan semangat serukan, our God is bigger than the giant. Yes, you are. Our God is greater than the mountain. Yay! Our God is running over all the earth. He's the Lord God Almighty. Bersama tepuk tangan di atas kepala. Come on! Kami sorakan iman kami, Tuhan. He's roaring like a lion, in the spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with His power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. He's roaring like a lion, with a spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with His power as the praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. He's the great I am. He's the great I am. Woo! Semangat saja nyanyikan. Our God. Amen. Our God. Yes, you are Jesus. Our God is bigger than the giant. Oh, our God is greater than the mountain. Our God is running over all the earth. He's the Lord God Almighty. Dengan imanmu serukan, He's the Lord God Almighty. sekali lagi nyatakan, He's the Lord God Almighty. haleluya, sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Woo! Bagi Tuhan kita yang besar dan luar biasa, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yeay! Amin. Kaulah Raja mulia kami, haleluya. Oh. Come on. Raja mulia, amin. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, oh sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Semuanya say, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan, oh sujud menyembahmu Tuhan, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Come on church, sing it out. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah
yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja. Mari berikan tepuk tangan bagi Raja yang mulia, bagi Tuhan kita yang dahsyat. Come on everybody. Engkaulah Tuhan, surga bumi menyembah. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, senang berjumpa saudara hari ini. Saya Calvin Gunawan. Dan saya Grace Kelly. Berikut informasi serta kegiatan di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 12 Oktober pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Bapak Wirawan Hartawan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dukung dan doakan groundbreaking pembangunan NDC PIK 2 The Core pada Sabtu 14 Oktober pukul 10. Setiap anak memiliki talenta yang berbeda dari Tuhan. Mari ajak anak Anda untuk menemukan dan mengembangkan talenta mereka melalui acara HUT NDC Kids ke-32 dengan tema Extraordinary pada Sabtu 21 Oktober pukul 14 di NDC Baywalk. Juga disertai dengan talkshow parenting bersama narasumber profesional di bidang anak. Pendaftaran di counter NDC Kids. Save the date. Catat dan simpan tanggal perjalanan rohani ke Israel bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Rencana perjalanan dilaksanakan pada 18 Februari. Ikuti Encounter Night pada Rabu 11 Oktober pukul 19 di NDC Central Park, Ruang Rafa. Mari berdoa, bersujud menyembah, membawa permohonan kita kepada Tuhan. Encounter Night akan live streaming di YouTube channel NDC. Dan untuk live Revival Night pukul 20 khusus Rabu ini ditiadakan.
Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam CORE untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Dengan kerinduan hati kami datang padamu, Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Kami akan tetap teguh hidup di dalam-Mu, Yesus. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, kami saksikan kemuliaan-Mu, Tuhan. Dinyatakan berapapun harga yang harus ku bayar. Mari bersama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Untuk selamanya Kau tetap Tuhan kami. Untuk selamanya kami mau mengasihi-Mu, Tuhan. Raja yang berkuasa, Raja yang bertahta. Haleluya. Mari bersama-sama dengan iman percaya. Angkat kedua tanganmu, kita nyatakan bersama. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Selamanya kami mau melayani-Mu, Tuhan.
Yesus. Seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Untuk selamanya kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami pegang erat janji-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah dalam rancangan-Mu Yesus. Mari seluruh jemaat bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu, bawa seruan doa-Mu kepada Tuhan. Dia mendengar setiap penyembahan kita. Dia mendengar setiap seruan doa kita. Naikkan ucapan syukur-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mau tetap setia Tuhan dalam rancangan-Mu Yesus, dalam rencana-Mu Yesus. Kau dengar pujian kami Tuhan. Kau dengar penyembahan kami Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengalir. Lawat setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami akan tetap setia Tuhan Yesus. Melayani, Mengasihi-Mu, seumur hidup kami. Kami akan mengiring-Mu Yesus. janji-Mu kan tetap Ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini mari Tuhan berbicara buat kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus.
Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar pada siang hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat worship leader, singers, dancers, musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Saya juga menyapa yang nonton dari rumah. Happy Sunday to all of you. Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, berbicara tentang membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu mirip sekali dengan kita nonton sebuah film. Film itu selalu ada benang merahnya. Kalau kita nggak dapat benang merahnya, kita nggak ngerti film itu dibuat untuk apa. Kita nggak ngerti maksud dan tujuan daripada sang sutradara. Waktu kita nggak dapat benang merah daripada sebuah film. Nah, sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ternyata ada benang merahnya. Ada alurnya. Kalau kita nggak dapat, akhirnya kita seringkali nggak ngerti. Dan yang parahnya, kita mulai goreng-goreng ayat sembarangan. Kita mulai mempergunakan ayat di luar konteks. Kita main comot-comot ayat sembarangan saja. Nah, ternyata firman Tuhan yang ada di tangan saudara dan saya, ada 4 narasi. Dan ini adalah benang merah daripada firman Tuhan yang ada di tangan kita semuanya. Ada 4 narasi. Yang pertama namanya adalah penciptaan. Yang kedua namanya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Yang ketiga adalah penebusan oleh Kristus Yesus. Dan yang keempat adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti saudara dan saya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua di NDC Central Park. Saya ingin mengajak saudara untuk kita kembali ke proses penciptaan. Yuk lihat sama-sama Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Alkitab catat begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ternyata begini saudara, dari proses penciptaan ternyata surga itu sudah punya hukum sebab akibat. Dan sampai hari ini di tatanan masyarakat kita, hukum sebab akibat itu masih berlaku. Dan saya percaya semua saudara yang hadir di tempat ini sudah pada tahu bahwa hukum sebab akibat itu nggak bisa di take down salah satu. Betul? Ya, nggak bisa ditukar tempatnya. Yang sebab jadi akibat, akibat jadi sebab, nggak bisa ditukar seperti itu. Karena hukum sebab akibat itu adalah one package, satu paket. Hukum sebab akibat. Dan gak bisa ditukar-tukar. Nah ternyata di ayat ke-26 sudah jelas sekali ada hukum sebab akibat. Sebabnya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Yang berakibat saudara dan saya akan punya kuasa. Kuasa di ayat ini bukan berbicara seperti superhero ya. Tiba-tiba saudara jadi Superman, jadi Batman, bukan seperti itu. Tapi kuasa di ayat ini berbicara tentang pengelolaan, influence, pengaruh. Ada bahasa pengaruh di sana. Nah ini sekali lagi nggak bisa dibolak-balik. Nggak bisa di take down, salah satu nggak bisa. Nah sadly speaking, banyak banget orang-orang Kristen di NDC tapi nggak ada. Banyak banget orang-orang Kristen yang cuman mengejar influence hari ini.
Yang mereka kejar cuman kedudukan, posisi, kuasa. Tapi mereka lupa mengejar keserupaan dengan pencipta kita. Again, ini adalah satu paket. Gak bisa ditiadakan salah satu, gak bisa. Kita lupa mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita main bolak-balik aja sembarangan. Nanti kalau diberkati, nanti kalau begini, saya akan rajin. Saya akan rajin core, saya akan rajin pemuritan. Kita bolak-balik sembarangan. Padahal hukum sebab akibat gak bisa dibolak-balik, gak bisa ditukar-tukar sembarangan. Jelas penyebab daripada influence adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi ternyata yang mesti dikejar adalah keserupaan dengan Kristus yang berakibat saudara dan saya akan punya influence. Lumayan yang amin 3. Yang lain masih roaming kayaknya. Influence tanpa keserupaan dengan Kristus, kita jadi sombong. Betul. Keserupaan dengan Kristus tanpa dampak, tanpa influence, kita jadi kumpulan-kumpulan klinik yang eksklusif cuma nyembah Tuhan, tapi nggak ada dampaknya. Nah, makanya sekali lagi yang harus dikejar terlebih dahulu adalah keserupaannya dengan Kristus. Keserupaan dengan pencipta kita. Akibatnya pasti terjadi. Saudara dan saya akan jadi influencer. Nah, ternyata kata ini sudah ada dari proses penciptaan. Nah, karena waktu saya harus lompat ke ayat 28. Kita lihat ayat 28, saya mau bacakan buat saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hukum sebab akibat muncul lagi di ayat 28. Bahwa ternyata Adam dan Hawa diberkati saat mereka nggak ngerti apa-apa. Sudah diberkati. Adam dan Hawa diberkati saat mereka nggak ngerti kebaktian itu apa. Mereka nggak ngerti gereja itu apa. Mereka nggak ngerti mission trip itu apa. Mereka nggak ngerti perpuluhan itu apa. Tapi sudah diberkati sama Tuhan. Jadi ternyata posisi berkat itu ada di sebab, bukan di akibat. Nah, tapi seringkali kita orang Kristen, kita goreng-goreng sembarangan, kita tukar-tukar posisinya. Dan seringkali kita menukar posisi berkat jadi akibat. Kita ajarin anak-anak kita, ke gereja nanti diberkati sama Tuhan. Dan nasihat ini kita dengar turun-temurun. Betul apa betul? Gereja nanti diberkati, utamain Tuhan nanti diberkati. Kita sembarangan mindahin berkat jadi akibat. Makanya banyak orang Kristen hari ini ke gereja persis sama orang yang pergi ke Gunung Kawi. NDC nggak ada. Bedanya cuman Gunung Kawi pohon, kita salib lambangnya. Tapi motif orang-orangnya sama semua, mengejar keuntungan jasmani. Karena apa? Nasihat turun-temurun yang kita dengar. Berkat itu akibat. Enggak. Sadarlah mulai hari ini bahwa saudara dan saya sudah diberkati sama Tuhan. Saudara amin tapi matanya nggak yakin. Berkat itu bukan materi. Hilang aminnya langsung. Kita bisa tidur enak tadi malam itu berkat Tuhan loh. Kita bisa bangun tadi pagi, itu berkat Tuhan. Saudara bisa sampai di Central Park, itu berkat Tuhan. Kita masih ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan. Kita survive 3 years of pandemic, itu berkat Tuhan yang luar biasa. So berkat Tuhan bukan materi, berkat Tuhan bukan uang. Hilang lagi aminnya. Matre. Minta sama Yesus apa yang dia punya. Dan Yesus nggak punya uang. Uang diciptakan sama manusia sebagai alat tukar. Yesus nggak punya uang. Makanya sekali-kalinya, ini istilah saya. Sekali-kalinya Yesus nggak percaya diri. Waktu dia bandingin dirinya sama uang. Matius 6.
Yesus nggak pernah bandingin dirinya sama Hotman Paris. Ayo bang. Yesus nggak pernah bandingin dirinya sama mobil mewah. Nggak pernah. Sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya cuman sama uang. Nggak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, dia akan benci sama yang satu. Nah, kita manusia seringkali kita salah positioning. Positioning kita salah. Kita angkat uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Kok belaga lupa? Ini yang sering terjadi kan? Seharusnya positioning yang benar adalah Yesus itu tuan, uang itu hamba. Karena uang dia adalah tuan yang jahat, tapi dia hamba yang baik. Uang adalah good supporter, tapi taruh Yesus jadi tuan. Makanya minta sama Yesus apa yang Yesus punya. Apa sih yang Yesus punya? Sukacita, damai sejahtera. Pernah ketemu orang banyak duitnya tapi nggak ada damai? Di NDC nggak ada soalnya. Makanya saudara kelihatan bingung. Kesehatan, kesembuhan, itu Yesus punya. Ya, pernah lihat orang banyak uangnya tapi nggak sehat? Minta sama Yesus. Apalagi yang Yesus punya? Emas Yesus punya. Makanya minta sama Yesus. Matre emang ya. Emas, uang itu yang diingat. Kita perlu sering-sering ngopi kayaknya ya. Berkat itu adalah sebab. So mulai hari ini sadar bahwa saudara dan saya sudah diberkati sama Tuhan. Yang berakibat sama lagi. Bahkan lebih detail di ayat ke-28. Kita akan punya influence, beranak cucu, bertambah banyak, menaklukkan, memenuhi bumi, dan lain sebagainya. Nah sekarang, saya akan kasih lihat satu kitab sesudah kejadian 1 buat saudara. Yuk buka, Keluaran pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Keluaran 1 ayat yang ke-7 itu judul perikopnya orang Israel ditindas di Mesir. Ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saudara kalau baca ayat ini, Keluaran 1 ayat 7, nadanya mirip sama Kejadian 1 ayat 28 ya. Beranak cucu, bertambah banyak, ya mereka berlipat ganda dengan dahsyat. Tapi sadarkah saudara ada yang hilang di Keluaran 1 ayat 7? Apa yang hilang? Influence-nya hilang. Menaklukkannya hilang. Berkuasanya hilang. Cuman tambah banyak. Dan ternyata ini adalah modusnya iblis dari dulu sampai hari ini. Iblis gak apa-apa lihat saudara dan saya makin banyak. Iblis gak apa-apa. Ya, makin banyak duit. Iblis gak apa-apa. He doesn't mind at all. Iblis tuh he apa she ya? Saya lupa. Iblis gak keberatan. Lihat kita makin banyak cabang. Iblis gak keberatan. Kita makin banyak jemaatnya. Iblis gak keberatan. Tapi yang iblis selalu mau matikan dari saudara dan saya adalah influence-nya kita. Dengan cara apa? Ingat tadi judul perikopnya? Ditindas kita, pikiran kita. Dan tahukah saudara, iblis kerjaannya cuma ada satu, tapi dia lembur. Kita kerjaannya ada 2, 3, makanya lembur kan? Iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjaan iblis? Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Lembur kan? Dia terus-terusan ngomong sama telinga saudara, kamu kan cerai, hah? Kamu kan selingkuh dari suamimu, kamu kan gak setia sama istrimu. Hah? Kamu kan nonton pornografi, kamu kan mabok minggu lalu. Terus-terusan dia ngomong kayak gitu, siang dan malam. Pernah dengar kalimat-kalimat itu? Wow, rohani semua NDC ya. Hah? Psst, wih panas. Iblis.
Dia terus-terusan ngomong kayak gitu. Kamu nggak pantas nyanyi lagu gereja, ngaca dong. Kamu lebih cocok nyanyi lagunya Ed Sheeran. Kamu angkat tangan, ngaca, kamu tuh siapa? Dia ngomong kayak gitu terus-terusan siang dan malam. Nggak heran. Waktu Pak Gembala ngajak pelayanan, yuk ikut pelayanan. Pak, saya belum bener Pak, istri saya aja dulu. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya belum bener. Waktu kita declare kita belum bener, neraka tepuk tangan. Karena ini adalah intentionnya iblis. Iblis gak suka lihat saudara ada progres. Iblis senangnya lihat saudara jalan di tempat dan noleh ke belakang, nonton film tiap hari, judulnya Kegagalanku. Kan, lihat kan, kamu kan, itu iblis. Dan waktu kita sudah terintimidasi, rasa percaya diri kita hilang. Hilang, makanya kita komentarnya gitu, saya gak benar-benar amat. Pelayanan, enggak, kita merasa gak layak langsung di depan Tuhan. Kita ngerasa gak ada harganya di depan Tuhan. Nah, dunia barat punya formula untuk membuat orang percaya diri. Dibuatlah acara namanya seminar motivasi. Pembicaranya motivator. Setiap lagi acara disuruh yel-yel semua pesertanya. 1, 2, 3, yes. Pernah dengar? 1, 2, 3, lompat bareng, lompat semua. Dan semua para peserta di acara seminar motivasi, semuanya termotivasi. Saya besok gak mau males lagi, saya besok mau kerja lebih keras, saya besok mau lembur, ya, saya mau bangun lebih pagi, dan seterusnya. Tapi survei resmi membuktikan 15 tahun terakhir, waktu acara seminarnya selesai, motivasinya juga ikut selesai. Karena ini caranya dunia barat, self digelembungkan di acara seminar. Acaranya selesai, gelembungnya kempes. Kita males lagi, kita nggak niat lagi, dan bulan depan harus ikut lagi seminar motivasi. Dunia barat. Dunia timur beda. Dunia timur punya cara, punya formula, matikan self. Di WhatsApp saya ada grup WhatsApp bela diri. Saya pernah dikirimin video, orang Indonesia bertapa di China. Tujuan dia satu, mematikan self. Dan dia bertapanya di depan ular kobra. Jadi kalau dia gerak, dia akan diserang. Hari-hari pertama, minggu-minggu pertama dia kalah terus. Ada nyamuk, diserang langsung. Pegel dikit gini-gini diserang sama ular kobra. Waktu masuk bulan kedua, ini manusia sama ular kobranya, dua-duanya diem. Lihat-lihatan dua-duanya. Dia berhasil mematikan self. Dan waktu selfnya lagi mati, nenek moyang pada datang semua. Roh ini datang, roh itu datang. Karena lagi mati selfnya. India, jangan tanya India, karena saya setengah India, saya tahu. India itu klenik-klenik, masuk goa, rambut pendek, keluar goa, udah gondrong. Berbulan-bulan mereka bertapa. Untuk apa? Mematikan self. Saya mau tanya sama saudara, apa yang Alkitab catat? Supaya percaya diri kita naik. Yang Alkitab catat adalah deny yourself. Sangkal diri kita. Bukan digelembungkan, bukan dimatiin, tapi dideny. Kata nyangkal punya arti adalah kita menukar keadaan yang sekarang dengan keadaan yang lain. Nah, kita rada-rada alergi sama kata nyangkal akibat ulahnya Petrus. Padahal kata nyangkal seharusnya di-drive ke arah yang positif.
Coba, tergoda itu normal. Saudara pernah tergoda? Saudara rohani semua loh, ha? Nanti minta nomor telepon ya, sama nomor sepatu. Tergoda tuh normal. Pernah tergoda kan? Jam 12 malam ngebayangin Indomie 2 pakai telur. Tambah rawit dikit. Tergoda. Normal, tergoda tuh normal. Buka Facebook, ada foto mantan. Ih, ganteng kali. Beda sama monster di rumah. Tergoda. Tergoda tuh normal. Kita manusia biasa. Makanya Tuhan ngomong sama Kain. Tuhan ngomong gini, Kain, hati-hati. Dosa sudah ngintip di depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang dikuasai sama dosa. So Tuhan understand manusia bisa tergoda. Nah, Paulus punya istilah yang berbeda. Paulus punya istilah begini. Kamu boleh marah, tapi jangan buat apa? Dosa. Dan kalau marah, batasnya apa? Sunset. Orang Eropa marah lebih lama dari orang Indonesia. Karena mereka sunsetnya jam 9:30 malam. Kita jam 6. Nah, waktu kita diemin itu marah. Sampai sunrise. Kita nggak selesaikan itu marah. Waktu sunrise, roh amarah mendarat di kepala kita. Seringkali waktu kita jatuh dalam dosa, kita 100% nyalain iblis. Enggak. Iblis tersinggung lagi digituin. Sesama setan dilarang saling mendahului. Iblis gitu. Karena kita yang bangun landasan. Kita nggak mau deny ourselves, tapi kita bangun landasan roh amarah mendarat. Kita diemin nih marah sampai sunrise hari kedua. Temennya datang, roh balas dendam mendarat. Teman-temannya banyak. Kita diemin terus nih marah, roh kepahitan mendarat. Akhirnya bukan landasan di sini, ada terminal 1, 2, dan 3. Jadi airport di sini tiba-tiba. Tadi kita lihat mantan tergoda. Jangan bangun landasan roh perselingkuhan mendarat. Jangan bangun itu. Yang kita mesti buat waktu kita tergoda adalah deny ourselves. Disangkal dirinya. Ditukar suasana hati, ditukar suasana pikiran sama firman Tuhan. Lumayan yang amin 12. Karena firman Tuhan, kebenaran itu di atas kenyataan. Mungkin saudara lagi divonis sama dokter. Tapi firman Tuhan berkata yang lain kan? Bahwa dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah Allah yang menyembuhkan saudara dan saya. Ditukar. Biar itu semua, doa saya itu semua yang mendarat di kepala saudara. Dan bersarang di terminal 1, 2, dan 3 di kepala saudara. Saya percaya diri kita akan meningkat. Karena kita sadar Tuhan Yesus sayang sama saya. Saya sudah dilayakkan untuk melayani dia. Nah sekarang, Rasul Paulus punya istilah yang berbeda. Ya, tentang Kejadian 1 ayat 28. Yuk lihat, Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya lupa ngenalin tadi saya datang sama istri saya. Luna Maya sih lewat ya. Efesus 2 ayat 10. Kalau saudara lihat judul perikopnya, semuanya adalah kasih karunia. Ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, seringkali saya waktu membaca ayat ini dulu-dulu, saya main lewat gitu aja. Ternyata ayat ini punya pengertian yang sangat-sangat dalam. Nyambung banget sama proses penciptaan. Nyambung banget. Jadi Rasul Paulus bilang gini, kita ini buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau, nih ianya nih Tuhan ya, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah, kita kalau baca kata pekerjaan baik, kita selalu berpikir pekerjaan baik itu kayak nganterin orang pulang, traktir orang, rumah kita dibuka buat kor. Kita berpikir seperti itu, karena bahasa Inggris daripada kata pekerjaan baik ini adalah good works. Nah, ternyata kalau kata ini ditelusuri ke bahasa Yunaninya namanya adalah ergon agathos. Yang punya pengertian, our skill with profit. Jauh banget loh artinya. Bahasa Indonesianya, kekuatan kita yang menghasilkan. Jauh banget sama pekerjaan baik. Makanya saran saya buat saudara, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check keterjemahan yang lain. Makanya iPhone paling pinter, sorry yang Android. Alkitab bahasa Indonesia langsung ada convertnya ke KJV, karena ini paling benar nih. Ya, King James Version itu 80% akurat dari bahasa asli. KJV. Oke? Kenapa sih begitu? Ya, karena bahasa Indonesia banyak kelemahannya. Saudara-saudara kita dari Inggris, dari Amerika, kalau belajar bahasa Indonesia mereka suka pusing dan mereka suka membuli kita. Mereka ngomong gini, how come your language? Gimana sih bahasa kalian? Kalian lagi present tense, kalian bilangnya past tense. Kita bingung. Tadi jam 11 ditanya, mau kemana? Saudara jawabnya apa? Gereja dulu ya, seharusnya gereja sekarang. Semua yang sekarang kita bilangnya dulu. Mandi dulu. Gym dulu. Ngantor dulu. Orang-orang bule bingung, how come? Makanya mereka gitu, how come? Semua yang present tense kalian bilang past tense. Seharusnya gereja sekarang kan? Mandi sekarang. Baru ngeh ya? Saya udah pusing dari 15 tahun lalu. Makanya again, please, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, cross check keterjemahan yang lain. Cross check. Sekarang udah gampang soalnya. Nah, ternyata pekerjaan baik ini punya pengertian yang lebih tajam sebenarnya. Kekuatan kita yang menghasilkan. Allah sudah persiapkan sebelumnya dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu, dia kalau ke gereja, ini bukan di NDC ya, nggak ada yang nanya nomor teleponnya. Nggak ada yang pernah nanya alamatnya di mana. Nggak ada yang pernah ajak dia ngobrol. Nggak pernah. Tapi waktu ibu ini bikin bakpao, semua orang mau tahu nomor teleponnya. Semua orang nanya alamatnya buat Gojek. Semua orang mau ngobrol sama ibu ini. Tante, itu bakpao yang kacang tanah. Kalau saya makan, saya lihat malaikat naik turun tante. Semua tiba-tiba mau ngobrol sama ibu ini. Ternyata bakpao ini adalah ergon agathos daripada ibu itu. Allah sudah persiapkan sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ternyata bakpao itu adalah tongkat pengaruh daripada ibu itu. Saudara kalau pernah lihat sosial media saya bukan saya yang running, tapi ada produser saya yang running sosial media saya. Nah, dia sebelum pindah ke Jakarta, waktu masih tinggal di Jember, dia suka dijadwalin khotbah di kebaktian anak muda. Dan kalau dia dapat jadwal, dia stresnya 4 minggu. Abis khotbah, dia perlu healing 2 minggu. Karena apa? Ergonnya bukan di situ. Ergonnya bukan di situ. Ternyata dia ergonnya, kekuatannya adalah waktu ngedit video.
Wih, tadinya tinggal di Jember, sekarang pindah ke Jakarta. Karena banyak company yang minta ditanganin Reels dan TikToknya sama anak muda ini. Kekuatannya ternyata di situ. Zona kekuatannya ternyata di situ. Kekuatan yang menghasilkan, Allah sudah persiapkan sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Bayangin saudara, gereja cuman bangun ergon lewat penyanyi, pemain musik, sama pengkhotbah. Saudara ini hampir 1000 mungkin di sini. Kalau dicek satu-satu ergonnya, Jakarta Barat ngeri karena ada saudara nih. Cuman sekali lagi, iblis kan, mosok sih kamu? Ngaca dong kamu. Iblis membuat kita nggak percaya diri. Nah sekarang, waktu saudara sudah menemukan ergon saudara. Ingat tadi kita bahas, influence tanpa keserupaan dengan Kristus, kita jadi sombong. Nah, makanya ergon kita mesti divalidasi, mesti dilindungi sama teman-teman baik. You are blessed, gereja saudara. Karena apa? Saudara punya komsel, namanya core. Nggak merasa diberkati ya ada core ya? Saya Community of Revival. Bakpo lo enak banget jualan gih. Kita perlu digituin. Jangan kepedean sendiri, jangan. Gak pernah nyobain bakponya kemana, gak pernah food testing, main jualan, kepedean sendiri. Gak bisa. Ergon kita mesti divalidasi sama teman baik dan dilindungi sama teman-teman baik. Yuk lihat, Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ibrani 10 ayatnya yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam apa saudara? Kasih dan dalam ergon agatos muncul lagi. Cuman 2 kali di Alkitab. Ternyata komunitas core gak cuman dengerin firman aja, tapi mesti saling mendorong dalam kasih dan dalam kekuatan masing-masing. Lagu lo keren lo, rekaman Gi. Kita patungan deh, bayarin studio. Terus masukin Spotify. Mesti gitu orang Kristen kalau ngumpul. Ingat tadi, kita ngejar keserupaan, belajar firman Tuhan, tanpa dampak, kita jadi klinik loh. Mesti berdampak. Saya punya geng dari SMA. Berenam. Semua punya geng dulu di SMA? Saudara pernah SMA? Geng SMA tuh paling unforgettable ya. Kalau geng SMP masih terlalu kecil soalnya. Geng SMA tuh yang mulai berani lompat pagar, ya, curi-curi kunci mobil papa, ya, itu geng SMA. Kita berenam. Udah 30 tahunan kita main bareng. Saya sama 5 orang teman saya nih. Ya, main bareng. Lebaran saya selalu ke rumah mereka. Natalan mereka selalu datang. Dan itulah momen-momen mereka menikmati babi kecap. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan? Ya, ini belaga nggak tahu 30 tahunan. Sambal goreng ati lo enak banget Jess gitu, belaga nggak tahu. Kita berantem. Selisih pendapat, beda pendapat banget. Beda pilpres, beda. Kita banyak perbedaan, tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Orang Kristen, saya suka bingung lihatnya. Ya, semua maunya baik-baik aja. Ada konflik dikit cabut. Orang Kristen gitu, NDC nggak ada tapi. Orang Kristen gitu, ribut sama gembala, pindah gereja. Gereja baru, ribut sama WL, pindah gereja. Gereja baru, ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya yang kita pentingin cuman ego kita.
Kita nggak mau dibentuk, kita nggak mau lewatin gesekan. Karena percayalah saudara, pertemuan besar kita akan lihat semua muka kayak malaikat. Tapi waktu udah masuk core, di situ kelihatan aslinya. Yang minjem duit nggak balikin, di situ. Tersinggungan, di situ. Baperan, di situ. Nah, kita harus mendorong dalam apa tadi? Kasih kan? Mempraktekkan kasih ya di core, bukan di pertemuan besar. Makanya kalau ada undangan core, ikut. Ada gesekan, jangan keluar. Susah nih amennya. Jangan keluar. Akhirnya satu hari saudara core-nya tuh jadi geng tiba-tiba. Saya kalau WhatsApp grup SMA udah, tanggal sekian ketemu yuk. Wih, semuanya looking forward. Kalau ada undangan core, hari ini core ya, nggak ada yang looking forward. Datang semua terpaksa atau dipaksa. Datang lo nggak enak, tuan rumahnya udah masakin. Terpaksa. Karena apa? Bukan geng. Geng itu satu jatuh, yang lain sedih. Nolongin yang jatuh, itu geng. Satu seneng, yang lain ikut seneng, itu geng. Ada geng di gereja? Ada, di NDC. Soalnya gereja lain, satu jatuh, yang lain seneng. Semua jadi wartawan infotainment. Tahu nggak ini gini, ini gitu. Satu seneng, yang lain iri hati. Itu gereja. There is no gang in the church. Saling mendorong dalam kasih dan dalam kekuatan kita masing-masing. Saya percaya influence akan terjadi lewat NDC. Saya akan tutup. Saudara lebih senang dengar cerita olahraga atau cerita musik? Dua-duanya. Sampai sore nanti kita. Olahraga. Tapi banyak musik kayaknya tadi ya. Musik aja ya? Musik? Oke. Boleh ditayangin? Nah, ini teman-teman SMA saya. Bukan. Percaya banget sih. Ini adalah sebuah band dari kota Sheffield, Inggris. Dibentuk tahun 78, namanya Def Leppard. Kayaknya saudara nggak tahu. Saudara mukanya Hillsong semua soalnya. Ini mereka. Tahun 80 mereka keluarin album pertama. Tahun 81 album kedua. Tahun 83 album ketiga mereka, Pyromania, meledak. Mereka punya hit song namanya Photograph. Meledak mereka. Jadi ngetop. Nah, waktu mereka touring the world, udah ngetop. Tiba-tiba waktu pergantian tahun 83 ke 84, drummernya lagi nyetir mobil, tiba-tiba kecelakaan. Kecelakaannya parah. Sampai seat beltnya itu narik tangan kirinya. Boleh ditayangin? Nih keadaan mobilnya sampai kayak gini. Dan tangannya sampai putus, saudara. Dan saudara bisa lihat ini bukan di tengah kota, ini di daerah pegunungan. Jadi tim medis itu lama sampai di TKP. Sampai di TKP, mereka menemukan tangan sang drummer sudah penuh dengan kuman. Jadi dokter memutuskan dia harus diamputasi. Coba kita sebagai manusia biasa, drummer tangannya hilang satu, wah kamu selesai, ganti karir aja. Ganti ergon. Ya, ganti aja. Nah, band ini karena lagi ngetop, tahun 84 mereka udah banyak undangan manggung. Banyak sekali. Saudara tahu apa yang 4 temennya buat? Semua jadwal tahun 84 di cancel sama 4 temennya. Dan 4 temennya ini, bandmates-nya, mereka datengin pabrik drum namanya Ludwig. Didatengin karena mereka udah ngetop, mereka punya bargain power. Mereka bilang, tolong buatin perangkat drum untuk orang bertangan satu. Singkat cerita, jadi drumnya. Kita biasanya tahu drum pedal tuh ada 3. Double pedal sama pedal buat hi-hat. Nah waktu keluar drum dari Ludwig, pedalnya ada 5. Salah satu pedal untuk snare drum tangan kiri diganti kaki kiri. Mesti diinjek. Ya, boleh ditayangin fotonya? Nah ini dia. Perangkat drumnya seperti itu. Nah selama 8 minggu, 4 temennya
nemenin dia latihan jam 8 sampai jam 5 sore. Tiap hari 8 minggu. Disupport ergonnya sama 4 temennya. Singkat cerita, tahun 87 mereka came back dengan album keempat judulnya Hysteria. Mereka manggung harus di stadion, saudara. Karena semua orang ingin menyaksikan ada history maker. Drummer bertangan satu, namanya Rick Allen. Dan sampai hari ini mereka masih touring the world, udah tua-tua sekarang. They still together sampai hari ini. Dan yang lucunya, mereka nggak bawa Alkitab kemana-mana, mereka nggak sebarin nama Yesus kemana-mana. Tapi anehnya, mereka lebih Kristen dari orang Kristen. Mereka support ergon temennya sampai pengaruh itu terjadi terus. Kita orang Kristen seringkali ada yang cacat, kita pulang dan jangan kembali lagi ya. Kita seringkali begitu sama orang yang cacat dalam tanda kutip. Coba saudara, kita mulai belajar. Mereka nggak bawa nama Yesus kemana-mana. Saya percaya kalau cerita-cerita ini keluar dari NDC, ini akan jadi luar biasa. Kita saling support ergon kita masing-masing. Saling support kekuatan kita masing-masing. Saya percaya pengaruh akan terjadi dari gereja ini. Ke kota Jakarta, bahkan ke generasi saudara. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kita berdoa aja yuk. Yuk kita tundukkan kepala. Meteraikan firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu stop berbicara Tuhan. Tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan setiap firman yang sudah ditabur pada hari ini. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di NDC ini Tuhan akan melihat rencana-Mu terjadi, fulfill dalam kehidupan setiap mereka. Bahkan influence akan terjadi dari kehidupan mereka. Terima kasih, berkati setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami selalu menyerahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Itu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ya, saudara diberkati pada siang hari ini. Mari yang diberkati kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Jesse Lantang dan Ibu yang hari ini jadi berkat buat setiap kita. Dan jangan lupa saudara, kalau saudara belum ikut KOR, ikutlah KOR. Di lobi depan ada booth untuk saudara bisa daftar. Dan saudara juga bisa daftar melalui apps NDC. Seperti tadi dikatakan oleh Pastor Jesse Lantang bahwa di dalam KOR ini adalah satu komunitas yang baik. Di dalam KOR kita bisa saling memperhatikan dengan kasih dan bisa melakukan perbuatan baik satu dengan yang lainnya. Sudah siap untuk ikut KOR? Udah dipotret sama malaikat nih yang ngomong siap tapi belum ikut KOR, gak daftar-daftar. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk senantiasa menyertai kami. Kami boleh ada hari ini, boleh datang ke rumah-Mu, boleh memuji dan memuliakan Engkau dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan satu apapun. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Pastor Jesse Lantang yang sudah jadi berkat bagi setiap kami. Kami berdoa biar Tuhan senantiasa menyertai kesehatannya, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat selalu, juga keluarganya selalu dalam perlindungan Tuhan, dan dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Hamba juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan juga memberkati hidupnya. Kami tidak lepas dari masalah dan persoalan, tapi kami yakin dan percaya kalau kami hanya beriman saja kepada Engkau, mata kami hanya tertuju kepadamu, maka tidak ada perkara yang sulit yang dapat kami lewatkan Tuhan. Sebab kami yakin percaya tangan-Mu yang kokoh itu senantiasa menggandeng kami, membawa kami ke satu tempat yang jauh lebih baik lagi.
Kami bersyukur Tuhan, dan kami yakin percaya 1 minggu ke depan adalah minggu-minggu yang luar biasa bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu. Minggu-minggu mujizat Tuhan limpahkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru, yang susah Tuhan berikan Tuhan yang susah Tuhan hiburkan, dan yang tidak ada jalan keluar Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami yakin percaya, yang punya bisnis Tuhan berkati, yang punya pekerjaan Tuhan berkati, yang punya profesi Tuhan berkati. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, Tuhan memberkati. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau arahkan hati untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang intim manis oleh Roh Kudus yang akan menyertai setiap hidup kami mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.